Berbuatlah sedikit dosa Jamal, kataku kepada satu kawan sekolah, seolah ingin menyebarkan pencerahan yang kuperoleh. Kau anak saleh, pahalamu sudah banyak, bertumpuk-tumpuk, tak akan habis dikurangi timbangan dosamu. Kata-kata penggugah itu ada di buku Eka Kurniawan, Anjing Mengeong Kucing Menggonggong, buku tipis yang isinya menurut saya sangat menyenangkan untuk dibaca karena memang kalau teman-teman suka dengan genre novel yang ditulis oleh Mas Eka ini ya akan sangat terhibur gitu ya, meskipun kalau teman-teman memang kurang suka masuk ke area-area yang gelap karena Eka mencoba masuk dan mengeksplorasi sisi terkelam seseorang, paradoks-paradoks yang ditampilkan, juga bagaimana standar-standar yang ada di publik diputarbalikkan oleh Mas Eka termasuk di novel Anjing Mengeong Kucing Menggonggong ini. Kenapa demikian? Karena Satoriang, teman yang dalam perspektif masyarakat pasti akan dianggap teman yang tidak baik gitu ya. Karena dia menjerumuskan dirinya sendiri dan orang lain dalam konstruk pribadi dan konstruk sosial yang memang sangat berbeda. Ia meninggalkan ajaran-ajaran luhur agama yang ditanamkan secara keras oleh ayahnya, oleh guru-guru di pengajiannya, ataupun oleh para pengkhotbah yang menurut Satoreang itu tidak sesuai dengan dirinya. Satoreang juga mengidolakan orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai sampah, orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai orang-orang yang memang tidak berguna. Nah, jadi ada banyak hal yang menurut saya menarik ketika membaca novel ini. Kecil kita selalu diminta oleh orang tua untuk berbuat baik, kemudian melakukan banyak hal-hal yang secara agama dianggap suatu kesalehan gitu ya. Tapi juga dalam situasi tertentu anak-anak itu tidak diberikan kesadaran secara memadai kenapa mereka melakukan ajaran-ajaran agama atau mereka harus melakukan ajaran-ajaran agama, ritual-ritual dan kebaikan-kebaikan dalam perspektif masyarakat. Hal ini juga yang saya lihat ketika melihat Satoreang ini gitu ya. Satoreang diminta untuk bangun subuh, kemudian sholat tepat waktu, kemudian harus berbuat baik, tapi tidak disertai dengan penyadaran yang memadai kenapa itu harus dilakukan. Pemaknaan-pemaknaan itu tidak diberikan atau tidak diinternalisasikan oleh orang tuanya, sehingga ketika sosok ayah di buku ini kemudian harus berpulang dan Satoreang sudah lebih dewasa, kemudian dia mulai melakukan banyak hal yang bagian dari perlawanan yang sudah diinternalisasikan oleh orang tuanya. Kalau teman-teman penasaran dan mau berkelana bersama Satoreang serta kenakalan VOV-nya yang menarik, kemudian juga cara pandangnya tentang dunia yang mungkin terbalik dengan realitas keseharian dalam perspektif kesalehan ritual dan kesalehan sosial, teman-teman bisa baca buku ini.